saya sudah memperkenalkan diri saya sebelum video ini, namun di sini saya akan memperjelas lagi mengenai perkenalan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lija Siti Nurhalija. Saya seorang mahasiswi semester 1 kelas A, prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pengantar bisnis. Berikut ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan secara singkat saja mengenai kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan keberhasilan bisnis. Yang pertama ada kegiatan bisnis menurut Crowe and Clue. Dari kelima poin tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya kegiatan bisnis harus didukung oleh penelitian pasar. Penelitian pasar merupakan kegiatan pendapatan dan penganalisisan informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan di pasar tertentu. Penelitian pasar dapat membantu bisnis dalam mengidentifikasi kesempatan, menganalisis permintaan, dan menanggapi permintaan pelanggan terhadap barang dan jasa. Yang kedua ada sumber daya bisnis. Apa itu sumber daya bisnis? Sumber daya bisnis merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Sumber daya bisnis juga dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang perusahaan miliki untuk operasionalnya. Poin pertama ada man atau manusia. Dalam ilmu manajemen, faktor man atau manusia menjadi faktor utama dan paling menentukan. Hal ini karena manusialah yang menyusun tujuan dan melakukan semua proses untuk mencapai tujuan tersebut. Poin kedua ada money atau uang. Uang merupakan modal yang dibutuhkan untuk membayar seluruh tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu, uang juga diperlukan untuk membeli bahan baku, biaya transportasi, biaya administrasi, dan operasional lainnya. Poin ketiga ada material atau fisik. Apa itu material atau fisik? Material atau fisik merupakan sumber daya bisnis yang bisa berbentuk sarana prasarana atau bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lantas, apa saja manfaat perencanaan sumber daya usaha satu ini? Manfaat yang pertama yaitu perusahaan bisa memiliki standarisasi bahan seperti dalam ukuran, jumlah, dan jenis bahan baku. Selain itu, perencanaan sumber daya usaha material juga bermanfaat untuk mengetahui pemasokan barang atau bahan lainnya sebagai perencanaan. Yang keempat ada mesin atau teknologi. Mesin atau teknologi juga dibutuhkan untuk mengubah bahan baku, mengubah produk yang akan dijual. Jika perusahaan menggunakan teknologi atau mesin yang menarik, maka perusahaan tersebut bisa bersaing dengan kompetitornya. Oleh karena itu, mesin adalah sumber usaha yang krusial dalam proses produksi, khususnya jenis usaha yang membutuhkan alat atau mesin untuk menghasilkan suatu produk yang siap jual. Yang kelima ada metode merupakan tata kerja perusahaan yang digunakan baik membuat produk atau mengelola sumber daya perusahaan lainnya. Pihak manajemen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya metode ini. Jika metode kerja yang digunakan sesuai standar, maka pekerjaan bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Dan yang keenam, ada market atau pasar. Jenis sumber daya usaha lainnya yaitu market atau pasar. Pasar merupakan kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi terhadap sebuah jasa atau produk. Pemasaran atau sumber daya bisnis ini sangat penting karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus dijual kembali agar pendapatan keuntungan, serta marketing juga diperlukan agar pelanggan menjadi tertarik dengan produk yang dihasilkan. Perencanaan pasar juga dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, seperti berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, profesi, wilayah, segmentasi, dan tingkat ekonomi. Yang terakhir ada keberhasilan bisnis atau keberhasilan usaha. Keberhasilan bisnis yang baik adalah kegiatan bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek, menurut Ri et al. 2001.
Ada 5 indikator dari keberhasilan bisnis. Yang pertama, ada kinerja keuangan, meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dan produktivitas bisnis tersebut. Yang kedua, ada kebutuhan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan dan keinginan serta ketepatan waktu. Yang ketiga, ada kualitas produk dan jasa. Kualitas dan nilai merupakan fokus kegiatan bisnis saat ini. Pengelola kualitas selalu didasarkan pada filosofi yang dikenal dengan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan pada semua fase kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, ada inovasi dan kreativitas. Kreativitas merupakan cara berpikir dan perilaku yang berbeda atau baru. Kreativitas selalu dihubungkan dengan inovasi. Inovasi merupakan pendekatan dan pilihan yang baru sebagai hasil dari kreativitas kegiatan. Dengan kata lain, kreativitas dapat mendorong terjadinya inovasi dalam perusahaan yang melakukan kreativitas tersebut. Akhir-akhir ini, kegiatan bisnis didorong untuk beroperasional sebagai organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang tidak hanya beradaptasi, melainkan selalu kreatif mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, ada komitmen karyawan. Organisasi atau perusahaan yang baik tentu memperhatikan waktu dan usaha dalam menemukan berbagai cara untuk membangun komitmen karyawan. Selain salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah dengan memberi kewenangan kepada karyawan. Berikut adalah penjelasan secara singkat mengenai kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan keberhasilan bisnis. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan untuk Anda. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.